Tarif PPN naik, rakyat makin tercekik. Oleh Nur Jamilah, SPDI. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Bayang-bayang akan kenaikan harga barang ikut menggelayuti. Inilah negeri kapitalisme. Demi menyelamatkan keuangan negara, lagi-lagi rakyatlah yang menjadi tumbal. Pemerintah sejak tahun lalu resmi menurunkan tarif pajak penghasilan atau PPh badan dari 25% menjadi 22% tahun ini. Tahun depan menjadi 20%. Bahkan bagi perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia akan mendapatkan 3% potongan. Miris, di saat perusahaan mendapatkan penurunan tarif pajak, masyarakat justru dibebani kenaikan tarif pajak. Belum lama ini, pemerintah mengumumkan rencana kenaikan tarif pajak penambahan nilai atau PPN terhitung tahun depan. Dari saat ini 10% menjadi 15%. Hal ini dalam rangka menambah pendapatan negara dari sektor pajak sebagaimana disampaikan secara resmi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Musrenbangnas 2021 secara virtual. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo membenarkan terkait wacana itu. Menurutnya, ini merupakan salah satu solusi meningkatkan penerimaan keuangan negara di masa sulit ini. Bahkan pemerintah sedang menggodok pembahasan tentang skema tarif yang dikenakan. Ada dua, yakni single dan multi tarif. Jika single tarif maka batasan maksimal PPN bisa naik hingga 15% sesuai Undang-Undang PPN tahun 2009. Namun, jika multi tarif maka akan ada perbedaan pajak untuk jenis barang yang berbeda seperti barang reguler dan barang mewah. Alih-alih kreatif mencari jalan keluar yang efektif, kebijakan yang dibuat justru semakin mencekik. Sebenarnya ada dua opsi untuk mengembalikan posisi defisit anggaran dan total utang pemerintah kembali normal. Pertama, dengan kenaikan tarif PPN. Kedua, mengurangi belanja negara itu sendiri. Namun sepertinya poin yang kedua ini sulit ditempuh, mengingat banyak belanja yang harus dilakukan, terlebih di masa pandemi ini. Peneliti Center of Industry Trade and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus melakukan hipotesis terhadap dampak kenaikan tarif PPN terhadap ekonomi makro. Hasilnya membuktikan bahwa diperkirakan ekonomi makro tidak akan stabil. Pasalnya, kenaikan PPN akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi masyarakat. Imbasnya harga-harga barang dan jasa akan meroket. Hal ini akan membuat daya beli melemah. Perlu menjadi pengingat bagi para pemimpin kaum muslim. Sesungguhnya, para penarik atau pemungut pajak diazab di neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sebab kita ketahui, semenjak pandemi pemerintah royal menebar insentif pajak untuk dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi. Puluhan triliun rupiah pajak harus ditanggung pemerintah agar dunia usaha tidak kolaps, termasuk penurunan PPh badan. Konsekuensinya, pemerintah bakal kehilangan penerimaan pajak dari korporasi. Jangan sampai kenaikan PPN menjadi kompensasi dari susutnya PPh badan. Bagi sistem kapitalisme yang menerapkan kebijakan ekonomi liberal, pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan ini dianggap dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis karena mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak. Islam adalah agama sekaligus ideologi. Ajarannya paripurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan. Dari banyak sistem pemerintahan yang ada di dunia ini, ternyata hanya khilafah yang mampu mengakomodasi dan merealisasikan penerapan aturan Islam kafah dalam institusi negara. Dalam APBN khilafah, sumber pendapatan tetap negara yang masuk ke Baitul Mal dan menjadi hak milik kaum muslim
adalah fa'i, jizyah, kharaj, unsur, harta milik umum yang dilindungi negara, harta haram pejabat dan pegawai negara, khumus rikas dan tambang, harta orang yang tidak punya ahli waris, dan harta orang murtad. Lain halnya dengan pendapatan tidak tetap. Sifatnya insidental dan instrumental. Dikatakan insidental karena pemungutannya dilakukan dalam kondisi tertentu, yakni ketika baitul mal kosong. Sebab jika tidak diatasi akan menimbulkan doror bagi semua. Di saat inilah khilafah diperkenankan memungut pajak. Hanya saja, tidak semua muslim menjadi wajib pajak. Hanya orang muslim yang mampu saja, yaitu muslim yang memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder diri, keluarga, serta tanggungannya. Sedangkan non-muslim tak akan ditarik pajak. Jadi pajak dalam pandangan Islam bukan menekan pertumbuhan, tidak menghalangi orang kaya, dan tak bertujuan untuk menambah pendapatan negara. Bahkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan pun diberikan secara gratis dengan kualitas terbaik. Khilafah juga tidak memungut biaya administrasi termasuk denda layanan publik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Demikianlah ketangguhan khilafah dalam mengatasi permasalahan ekonomi negara. Dicarikan solusi syar'i dan efektif tanpa harus membebani warga negara. Kesejahteraan dan kebahagiaan menjadi niscaya dan bukan impian semata. Dunia sangat membutuhkan khilafah. Saatnya khilafah memimpin dunia untuk mengeluarkan kita dari penat dan rumitnya problematika yang melanda. Wallahu a'lam bishawab.